Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan saya Paramita Bermawi di program Inspirasi Pagi. Dan seperti biasa kita akan membahas terkait dengan isu yang sedang berkembang di kota Surabaya. Dan kali ini isu yang mungkin sedang sering kali kita dengarkan adalah terkait dengan beasiswa PAUD yang mana ini katanya akan menjadi solusi nyata atau ya mungkin apakah hanya bansos sesaat saja. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Sudah bersama dengan saya di sini ada Ibu Ajeng Wirawati. Iya. Selamat pagi Bu Ajeng. Pagi Mbak Mita. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan tersendiri oleh warga Kota Surabaya begitu. Beasiswa untuk PAUD dan juga TK begitu, PAUD TK. Kenapa PAUD TK? Ini menarik ya. Ini baru mungkin yang pertama secara nasional. Kalau nasional mungkin sudah ada PIP gitu. Dan di Surabaya ini karena kita anggaran cukup besar, 12,7 triliun untuk APBD, akhirnya kita mendukung upaya untuk wajib belajar 13 tahun. Jadi mengalokasikan dana dukungan untuk para usia PAUD ya, dari 2 sampai 6 tahun. Nah, ini yang untuk warga gamis ataupun gakin supaya lebih terarah secara pembelajarannya, kemudian juga parentingnya, akhirnya dipastikan yang mungkin kesulitan masuk merasakan dunia PAUD, nah kita berikan bantuan 50.000 per bulannya untuk memastikan mereka tidak bisa mensekolahkan anaknya secara dini dengan tanpa biaya, harapan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari angka anggaran yang dianggarkan begitu ya, dengan jumlah anak begitu yang ada di Kota Surabaya, perkiraan saja, apakah itu memang sudah mencakup atau sebetulnya masih harus ditambahkan lagi atau bagaimana Bu? Betul dari Mbak Mita. Jadi PAUD ini kan sudah ada sejak tahun 2000 awal ya, dan ini memang sangat bergesernya juga sangat cepat sekali. Kalau dulu mungkin hanya secara pemberdayaan dengan mengikuti pola asuh antara ibu dan anak, dan sekarang kita terfokus dengan dari Kemendikbudrismen ya. Nah ini juga fokusnya sekarang membantu pembiayaan para orang tua. Jadi banyak sekali memang yang sudah turut merasakan PAUD, dan sekarang ini targetnya adalah para gamis ataupun pragakin, yaitu desil 1 sampai desil 5, sehingga kemarin pada saat pembahasan APBD kurang lebih itu calon penerimanya adalah sekitar 7.000 sampai 8.000. Dan pada saat pembahasan APBD kemarin kita mengedok ternyata anggarannya sekitar 5 miliar gitu. Dari yang anggaran ini kan harus mengikuti data yang sebenar-benarnya. Dalam artian by name by address, dan data dari Dinsos Desa 1 Desa 5 kan setiap bulan, setiap tahun kan pasti bergerak dinamis ya, fluktuatif, sehingga kemarin anggarannya harusnya tuh sudah dicairkan sejak Januari, akhirnya juga tidak bisa karena memang kita memastikan pemantapan data di bulan Januari itu dengan muskel dan sebagainya, akhirnya baru Dinsos kemarin bulan Februari sudah ada datanya, dan baru dari pihak Dinas Pendidikan bersinergi mencocokkan datanya kepada lembaga-lembaga yang telah menerima lembaga anak didiknya di PAUD. Baik, menariknya kalau kita sudah berbicara tentang beasiswa begitu, Bu Ajeng, kita pasti punya pemikiran bahwa apa yang dianggarkan oleh pemerintah itu setidaknya sifatnya itu bukan hanya sesaat saja, begitu kan? Bantuannya tidak hanya sesaat, tapi juga harus berdampak jangka panjang. Kalau dari kacamata Bu Ajeng, nanti untuk bisa sampai pada akhirnya tahap jangka panjang itu, apa langkah yang perlu diambil? Iya, ini adalah satu upaya
pengentasan kemiskinan sebenarnya. Jadi kalau dari program segala pengentasan kemiskinan yang ada di Dinsos sudah berjalan, tapi ternyata belum cukup. Akhirnya kita memperluas dengan adanya jaminan sosial, salah satunya pendidikan dan juga kesehatan. Ya, yang pendidikan ini harapannya juga bisa membantu para keluarga gakin ataupun pragakin ini tadi yang mungkin di tahun awal, di tahun kedua memang masih termasuk desil 1 dengan desil 5, tetapi pada saat mungkin berjalannya waktu sudah tuntas, sudah di atas desil 5, dalam artian kondisinya sudah mulai sejahtera, itu akan dikeluarkan istilahnya ataupun tidak jadi menerima beasiswa ini. Jadi memang beasiswa ini diperuntukkan hanya khusus untuk desil 1 dan desil 5. Gitu. Dan yang kedua, kalau memang anak tersebut sudah masuk jenjang selanjutnya, jenjang SD, maka itu pastinya juga sudah tidak diperuntukkan untuk terima beasiswa yang 50.000 untuk PAUD. Baik, berarti selesai di tingkatan TK PAUD, selesai langsung masuk ke jenjang yang SD itu tadi ya? Iya. Baik. Tapi menarik sekali, 50.000 untuk siswa PAUD dan memang hal ini diharapkan segera dicairkan begitu. Mengapa proses pencairan ini kadang-kadang seringkali ya kita seperti tahulah administratif kadang juga tertahan di beberapa tahapan begitu, Bu Ajeng. Ini kalau dari kacamata Bu Ajeng bagaimana caranya untuk supaya pada saat pencairan itu, proses pencairan tidak ada kendala-kendala terhadap para penerima ini tadi? Ya, jadi kita memastikan ini adalah beasiswa pendidikan, sehingga harapannya beasiswa pendidikan itu adalah diperuntukkan untuk anak-anaknya menjalankan pendidikan, sehingga lebih baiknya diterimakan langsung pada lembaga pendidikannya, tidak pada berdasarkan rekening para penerima. Apalagi kan di sini kan kita bicara anak usia PAUD, berarti kan yang punya rekening kalau tidak orang tuanya kan. Tapi kita di sini mengalihkan semuanya harus langsung masuk ke rekening lembaga. Jadi kita mencari dahulu di antara 7.000 sampai 8.000 para anak usia 2 sampai 6 tahun yang harusnya bersekolah di PAUD ataupun TK. Kita cek terlebih dahulu. Di situ ada datanya, namanya data Dapodik. Di sana juga baru kita lihat istilahnya tuh jemput bola. Oh ternyata di lembaga A gitu ya, PAUD A di situ ada 4 termasuk desil 1, desil 5. Baru dari Dinas Pendidikan menginfokan kepada lembaga tersebut untuk akhirnya nanti per bulan Maret ini ditransferkan sejumlah itu seperti itu. Dan ini harus diingatkan juga Dinas Pendidikan harus memberikan penginfoan kepada orang tua, jadi supaya tidak double ya. Jadi orang tua harus membayar, lembaganya tetap dapat rekeningnya terbayarkan oleh pemerintah kota seperti itu. Jadi harapannya sih bisa berjalan dua arah, baik ke lembaganya langsung dan juga para wali muridnya. Baik, ya. Yang paling ditakutkan adalah mungkin ya kalau dari sektor pemerintah yang paling ditakutkan nanti dana sudah dikeluarkan tapi ternyata tidak amanah dan digunakan semestinya begitu ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi Bu Ajeng dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Baik, Anda masih bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan beasiswa PAUD TK yang ada di kota Surabaya. Tadi kita sempat membahas terkait dengan pencairan ya. Setidaknya pencairan itu ternyata tidak langsung ke orang tua, melainkan lewat langsung ke lembaganya. Betul, baik. Nah, untuk mengenalkan cara pencairan digital, harusnya kan kalau kita sudah berbicara di konteks industri yang sekarang ini, serba digital, apa-apa serba digital begitu Bu Ajeng. Apakah sistem ini sudah ramah bagi orang tua juga yang nanti akan mengakses, apalagi kalau kita melihat ini bantuan adalah untuk mereka-mereka yang mungkin kurang mampu begitu, apakah nanti untuk segi device atau mungkin segi pengetahuan untuk mengakses begitu, itu bagaimana? Apakah nanti dari Pemkot akan membantu atau seperti apa? Iya, jadi ini kan bantuannya ini kan memang menyasar langsung kepada target penerimanya desil 1, desil 5, sehingga ada jemput bola, sehingga tidak serta-merta langsung dibuka untuk para warga gamis ataupun pramis yang di luar itu, sehingga harapannya ini dunia digital ini dimanfaatkan oleh mungkin para Pemkot ini punya
web yang bisa mempermudah akses mengetahui sekarang ini saya di desil berapa. Walaupun mereka sekarang sudah ada ya, secara dari kementerian ada cek bansos itu bisa mengetahui desil berapa. Tapi mungkin bisa dipermudah untuk yang bantuan dari APBD. Kalau cek bansos kan mungkin khusus dari bantuan APBN. Nah ini yang untuk yang bantuan desil 1 desil 5 kan APBD Kota Surabaya banyak program beasiswanya, ada beasiswa Hafiz, beasiswa apa tadi itu beasiswa PAUD, ada juga beasiswa untuk SMA dan jenjang selanjutnya. Dan ini memang banyak sekali penerimanya dan memang dikhususkan ada syarat tambahan khusus yaitu kepada keluarga yang memang sudah 10 tahun tinggal di Kota Surabaya, punya kakak Kota Surabaya dan diperuntukkan untuk 1 kakak, 1 penerima beasiswa PAUD. Oh gitu, berarti tidak terhitung kalau misalnya anaknya kembar begitu Bu? Berarti salah satu saja? Salah satu saja. Baik. Tapi kalau kita lihat kan sekarang di Kota Surabaya itu kebanyakan sekolah PAUD dan juga TK, yang mengelola adalah swasta. Nanti bagaimana kerjasamanya? Apakah dari otomatis kan pihak dari pemerintah kota tetap akan menjadi monitoring, ya kan, menjadi monitor kira-kira nanti seperti apa regulasinya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana? Apakah hal ini juga tetap diketatkan juga di sektor swasta ini atau nanti hanya negeri saja atau bagaimana Bu? Iya, memang harus diketatkan ya, karena ini kan PAUD kan kita punya lembaga yang khusus negeri dan itu memang tidak ada pembiayaannya dari APBD Kota Surabaya, tapi yang di luar itu mungkin secara PAUD yang di Balai RW, ini kan harus memastikan sosialisasinya ke para bunda PAUD. Kemudian mungkin para TK yang swasta harus juga bisa harapannya mendukung program ini seperti itu. Jadi bisa mau menerima para dari anak-anak gamis dan pramis ini seperti itu. Jadi harapannya juga tidak hanya memetakan, mengklasifikasi para anak-anak yang sudah belajar, sudah ongoing ya istilahnya itu, yang sekarang sudah belajar di lembaga tersebut, yang desil 1 desil sampai desil 5 berapa, tapi juga mengajak istilahnya seperti itu, yang mungkin nanti ke depannya usia 2 tahun sudah bisa merasakan PAUD, harapannya anak-anak tersebut bisa mau mengikuti PAUD yang memang menggunakan anggaran 50.000 per bulan ini tadi. Dan ini harapannya juga memastikan semua warga Kota Surabaya juga menyelesaikan 13 tahun belajar. Harapannya seperti itu. Jadi istilahnya itu yang dimasukkan Mbak Mita stimulan ya, jadi supaya mengajak para orang tua di Kota Surabaya juga mau datang ke Balai RW ataupun di tempat-tempat PAUD supaya mengetahui bahwa di sini tidak hanya pendidikan karakter saja, tapi juga pendampingan dan juga mengenai pola asuh orang tua. Itu. Jadi sesekali juga belajar masalah parenting begitu di sana ya. Baik, Bu Ajeng, menarik sekali. Tadi sempat disebutkan juga terkait dengan Bunda PAUD, begitu ya. Berarti kita sudah mau bicarakan sektor guru-guru PAUD dan juga TK. Adakah perbedaan Bu nantinya jika kita sudah mulai mengaplikasikan sistem beasiswa PAUD TK ini? Karena mengingat memang kalau kita melihat insentif untuk para guru PAUD dan juga TK itu kan ya mohon maaf kadang masih berbanding jauh begitu. Itu bagaimana nantinya? Ini sebenarnya sangat membantu guru TK dan juga guru PAUD ya. Karena ini kan awalnya mungkin dulu data pesertanya mungkin hanya sedikit, hanya 12 karena mungkin tetangga kanan kiri ataupun warga sekitarnya takut mendaftarkan ke PAUD karena ada biayanya ya, seperti itu, ada jimpitannya seperti itu. Dan ini sekarang sudah dibantu oleh pemerintah kota langsung supaya menambah data pesertanya, ada pendidiknya, sehingga ini harapannya pastinya juga linear, meningkatkan kualitas dari para insentif para guru PAUD dan guru TK, karena memang perhitungannya mereka dari rombel setiap para anak-anak didiknya yang mau menjadi peserta didiknya, maka pembiayaannya juga pasti akan ditambah. Jadi istilahnya meramaikan dunia pendidikan dan juga memastikan keefektifan para penerima bantuan ini. Ya, baik. Kalau kita melihat juga kan kebanyakan mungkin yang memang dikelola langsung oleh negara begitu untuk yang PAUD dan juga TK tadi kan di balai-balai RW begitu, Bu Ajeng. Nah ini kalau kita melihat dari segi infrastrukturnya, terus kemudian bagaimana nanti untuk fasilitas yang ada di sekolah ini bagaimana? Apakah tetap ada pengawasan dari pemerintah kota atau ini sudah dikerahkan saja ke instansi-instansi terkait?
Iya, jadi untuk sarana prasarana di PAUD itu sudah ada bidang keuangannya sendiri. Ada juga kita di bidang sarprasnya hingga PAUD hingga SD dan SMP, sehingga jangan khawatir, ini memang ada setiap mungkin minimal 2 tahun sekali untuk BOP ataupun setiap tahun sekali setiap lembaga ini boleh mengajukan untuk belanja sarana prasarana. Jadi tidak hanya secara nasional lewat BOP nasional saja, tapi juga dari daerah. Dari daerah juga. Baik. Bu Ajeng, mungkin ini menjadi salah satu keresahan dari warga masyarakat juga. Nantinya pada saat mereka bisa untuk apply begitu ya sebagai penerima beasiswa, tapi ternyata dalam dalam realnya, faktanya ternyata mereka masih ditarik fee dan lain sebagainya begitu. Adakah kayak sektor pengajuan untuk wali murid begitu untuk bisa mengadu begitu, Bu Ajeng? Ya, ini mengadu ini kan harusnya terbuka ya, baik siapapun juga boleh melakukan pengawasan. Wali murid sendiri yang ada yang kelalaian ataupun kesalahan harusnya bisa berkomunikasi dari pihak ini mungkin ke DPRD ataupun langsung ke Dinas Pendidikan, silakan. Dalam artian kita juga mengingatkan selalu kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan fasilitas. Contohnya di Dinas Pendidikan itu PAUD itu ada seperti rekreasi di Kota Surabaya secara gratis. Jadi boleh ke Bonbin, boleh mungkin THP Kenjeran. Nah ini digilir setiap TK ya ataupun mall se-Surabaya, itu merupakan salah satu fasilitas. Jadi jangan khawatir, kita juga tetap selalu melakukan pengawasan dan mediasi supaya nanti benar-benar warganya yang tidak terjadi keluhan, tidak ada lagi istilahnya pungli ya disampaikan Mbak Mita ya, di luar dari anggaran yang 50.000 tadi. Kalau memang Anda di luar itu mungkin harapannya tidak keberatan, harus berdasarkan musyawarah antara wali murid. Gitu. Baik, baik. Nanti kita akan kembali lagi masih membahas terkait dengan beasiswa PAUD dan juga TK. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inspirasi Pagi. Anda kembali lagi di program Inspirasi Pagi, masih bersama dengan saya Paramita Bermawi, dan kita masih membahas terkait dengan beasiswa PAUD dan juga TK. Tadi kita sudah membahas banyak hal terkait dengan pendanaan, lalu bagaimana pemberian dananya itu tadi begitu. Dan sebetulnya yang membuat saya cukup penasaran begitu Bu Ajeng, karena tadi kita juga sempat membahas tentang keberlanjutan. Nah, apakah beasiswa ini nantinya untuk harapan ke depannya begitu ya? Ini kan memang untuk mencegah anak putus sekolah begitu. Apakah ada jaminan dari Pemkot bahwa nanti setelah lulus dari PAUD dan juga TK ada keberlanjutan pendidikan yang bisa mereka dapatkan begitu? Iya, jadi kan wajib belajar 13 tahun. Jadi pada saat tahun awal di anak usia dini, pemerintah Kota Surabaya sudah memberikan beasiswa ya 50.000, dan ini pastinya pada saat masih tercantum sebagai warga desa 1 hingga desa 5, pastinya akan diikuti terus oleh Dinsos ataupun dinas yang terkait, karena dikhawatirkan ada terjadi putus sekolah, sehingga pasti akan ditanya, karena setiap kelulusan pasti akan ditanya, oh setelah ini lulus dari TK gitu masuk ke SD mana. Nah, ini harus dari setiap lembaga harus mampu menginputkan datanya dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan yang terkait, dan ini akan dicocokkan datanya di sekolah tersebut, SD dan yang RA-nya yang itu, kemudian juga dicek kembali di RT RW setempat, jangan sampai kelolosan seperti itu, jangan sampai ada anak yang di jalanan yang akhirnya tidak tercapai bantuan untuk jenjang selanjutnya. Berarti tidak ada alasan lagi untuk orang tua begitu ya, tidak menyekolahkan anaknya begitu ya? Nanti akan dikawal secara betul, apalagi desa 1 sampai 5 kan harus mencapai program afirmasi. Baik di SD itu juga gratis, yang SD swastanya juga pasti ada jalur afirmasi. Nah,
Seperti itu, pemirsa. Tapi kita itu sudah menjadi salah satu kota ya, kalau kita berbicara soal kota Surabaya begitu ya, ini menjadi salah satu kota yang maju begitu ya, saya bisa bilang maju, berkembang dan maju begitu. Dan memang kalau dari sektor-sektornya itu memang dari pemerintah memang sudah begitu begitu perhatian sekali begitu kan ke berbagai sektor. Bahkan sekarang juga sektornya adalah ke anak ya kan, yang mana ingin sekali kota Surabaya itu mengejar predikat kota layak anak tingkat dunia. Kalau dari kacamata Bu Ajeng sejauh ini dengan rencana-rencana ini, apakah bisa kita mendapatkan hal itu, Bu Ajeng? Ya, ini kan kota layak anak sedunia ini kan sudah ada dasar komitmennya. Apa sih yang akan dilakukan pemerintah kota untuk mempertahankan capaian ataupun peringkat ini? Dan salah satunya untuk PAUD holistik integral itu adalah salah satu rencana kerja untuk kota layak anak sedunia. Dan harapannya pemerintah kota yang kemarin sudah menjalani predikat kota layak anak pada saat tahun 2024 ya nggak salah. Nah di tahun 2020 ini baru membuktikan secara langsung adanya dukungan secara anggaran yaitu beasiswa untuk PAUD. Sehingga dari yang upaya mungkin dari kurikulum yang holistik integral dengan sekolah orang tua hebat kemarin tahun 2025 kita tambahkan lagi dengan anggaran untuk penunjang supaya nanti warga yang desa 1 desa 5 juga merasakan apa itu PAUD pendidikan usia dini yang benar-benar bisa menampung segala upaya peningkatan kesehatan psikolog juga anak, kemudian juga pendidikan dan juga secara gizinya anak-anak untuk golden age-nya. Baik, tadi kan kita sudah membicarakan terkait hal-hal yang baik-baik ya begitu. Kalau dari kacamata Bu Ajeng, apakah ada poin-poin yang kayaknya ini masih bisa ini untuk kita perbaiki dan juga kita lebih tingkatkan begitu? Kira-kira di sektor mana kalau dari kacamata Bu Ajeng? Iya, pastinya kita selalu mengingatkan pemerintah kota bahwa sosialisasi itu perlu dan transparansi data itu juga patut diinfokan ke tiap-tiap jenjang, misalnya tokoh masyarakat dan juga para lembaga supaya bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada lagi kecewa program yang bagus ini ternyata pada saat pelaksanaannya ini dari pihak mungkin lembaganya kurang mendukung, jadi kurang transparan atau kurang memastikan data yang sebenar-benarnya. Karena ini namanya bantuan ya, sehingga ada namanya di Perwali yang membahas beasiswa ini adalah Perwali 7 tahun 2026, ada bab mengenai pertanggungjawaban. Jadi dipastikan mungkin biasanya warga ini tidak hanya asal menyantumkan nama anak ataupun kakaknya, tapi ternyata pada kondisi realnya tidak sekolah. Jadi kan akhirnya tidak berjalan efektif seperti itu. Padahal kita kan harapannya sebagai kota layak anak memastikan anak-anak di sini mendapatkan pendampingan secara lengkap seperti itu. Jangan sampai dibuat kesempatan oleh pihak tertentu atau lembaga yang lainnya supaya nggak apa-apa, akhirnya dicantumkan saja supaya dapat tambahan. Gitu. Baik, berarti ini dari sektor banyak sektor ya Ibu yang harus berperan dan juga menjadi monitoring untuk hal ini ya, mengecek hal ini. Baik, mungkin adakah pesan begitu Bu Ajeng kepada masyarakat Kota Surabaya, terlebih mungkin kepada instansi yang nanti akan terlibat, kepada para orang tua yang mungkin nantinya akan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah PAUD ini tadi? Ya, harapannya kepada warga kota Surabaya, jadi sekarang ada program untuk memastikan anak usia dini bisa bersekolah, khususnya dari warga Gamis, desa 1 hingga desa 5, jadi jangan khawatir. Kemudian para lembaga harapannya bisa benar-benar mendukung upaya ini, sehingga apapun yang warga benar-benar istilahnya dititipkan ataupun disekolahkan ke lembaga tersebut, dipastikan untuk kehadirannya, kemudian juga bagaimana pendampingan pendidikannya sampai ke lulusannya, sehingga nanti benar-benar upaya pendidikan usia dini ini benar-benar bisa mencapai pendampingan holistiknya dan juga siapkan untuk generasi emas nanti mendatang. Baik, terima kasih Bu Ajeng atas pembahasan kita terkait dengan beasiswa PAUD dan juga TK. Pemirsa, hal ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya bantuan dan juga pengawasan dari Anda sebagai orang tua dan juga mungkin pelaku pendidikan. Saya Paramita Brumawi pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Acara ini dipersembahkan oleh